Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih tadi sudah bergabung di webinar Understanding People. Dan sekarang giliran saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada di chat. Karena waktu kita tadi terbatas, jadi tidak bisa semua pertanyaan kita jawab. Saya akan menjawab berdasarkan sequence saja. Dari Pak Dr. Imam Haryanto lagi, saya mau tanya soal karakter building dengan understanding people ini bagaimana? Untuk apa tujuan memahami orang lain dalam pengembangan karir seseorang? Karakter building dengan understanding people. Jadi ketika kita telah memahami karakter seseorang, kan seseorang itu, kita gunakan whiteboard lagi, ya, ketika seseorang itu berespon berdasarkan map-nya, nah, sesungguhnya apa yang ada di map? Yang ada di map itu adalah gambar, visual, suara, auditori, rasa, kinestetik, bau, olfaktori, kecap, gustatori yang ada di dalam pikirannya, karena event ini masuk, direkam, dipresentasikan di layar pikiran seseorang, saya sebut sebagai map itu, kemudian diberi meaning. Nah, tadi kan dikatakan bahwa meaning ini juga dipengaruhi oleh berbagai macam frames of mind, yaitu pemikiran-pemikiran yang menggovern terbentuknya meaning di map seseorang. Tapi juga ada satu yang belum tadi saya jelaskan, yang disebut dengan metaprogram. Metaprogram ini adalah perceptual filters, di mana mengatur bagaimana cara seseorang itu mengorganize informasi dalam pikirannya. Sebagai contoh misalnya ada orang yang metaprogramnya visual. Otomatis dia akan lebih banyak mengambil informasi-informasi yang bersifat gambar. Ada orang yang auditori. Otomatis dia akan mengambil hal-hal yang sifatnya suara. Juga termasuk kata-kata yang menimbulkan gambaran tentang suara. Makanya orang visual banyak menyebut, saya melihat perspektif, fokus. Itu adalah kata-kata predikat yang menggambarkan adanya visual. Kalau orang auditori, saya mendengar kata orang, suaranya, bunyinya. Kalau orang itu sering menyebutkan kata-kata auditori, predikat auditori, kemungkinan besar dia metaprogramnya auditori. Ada juga yang kinestetik. Rasa, saya merasa. Orang visual matanya sering ke atas. Orang visual penampilannya meriah karena dia menampilkan visualisasi dari dirinya. Kemudian bicaranya lebih cepat, menggunakan gerakan tangan yang lebih banyak. Kalau orang auditori, orangnya lebih kalem, bicaranya mengalun, mengalir, berirama. Orang kinestetik bicara lebih pelan lagi, dia seperti bicara dari dalam, karena dia merasakan. Jadi kinestetik itu rasa. Kita ambil dua contoh saja ya. Misalnya juga, orang itu ada yang global, ada yang detail. Satu lagi, ada yang prosedural, ada yang orang option. Option itu artinya ngacak. Belajar dari tengah,
ke depan, ke belakang, dan seterusnya. Orang prosedur itu dia sequence. Nah, seandainya seseorang ini memiliki 3 metaprogram ini saja, maka ketika kita merupakan lembaga yang memfasilitasi terbentuknya karakter seseorang, ini dengan mudah digunakan pada saat proses pembelajaran. Orang visual karena dia cenderung lebih mengerti dengan visual, maka komunikasi kita itu akan kita arahkan lebih banyak visualnya kepada dia. Kita pakai gambar, grafik, brosur, dan seterusnya. Tapi orang auditori lebih banyak cerita. Orang auditori disuruh melihat gambar, bete. Orang gambar, dengar cerita saja, ngantuk. Orang kinestetik yang belajar itu perlu dengan praktek, perlu dengan sentuhan, perlu dengan pengalaman. Itu disuruh melihat gambar dan suara saja, mungkin ya nggak terlalu nyambung. Ketika orang itu global, kita kasih detail, cerita detail, data detail, kemungkinan banyak yang dia ambil globalnya saja. Orang yang prosedural, kita kasih cara-cara yang options, nggak nyambung. Nah, maka memahami metaprogram seseorang, dan metaprogram inilah merupakan karakter seseorang. Maka matching kita dengan kita memahami metaprogram seseorang, memahami belief, value, dan frames yang bekerja, memahami bagaimana cara dia merepresentasikan informasi, visual, auditory, kinestetik, kemudian memahami suatu data global atau detail, maka kita bisa menyesuaikan supaya memfasilitasi dengan efektif bagaimana dia belajar, dan akhirnya terbentuk karakter-karakter, hal-hal frames baru yang menggovern, berpikir, merasa, berucap, dan bertindak dia sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu. Itu fungsi dari mengapa kita memahami orang lain terkait dengan pembentukan karakternya. Nah, bagaimana dengan diri sendiri? Ya, kita perlu memahami juga diri sendiri. Ketika saya ini orang global, kemudian saya diberi amanah untuk menjalankan tugas-tugas yang ternyata itu butuh metaprogram detail. Awalnya kelimpungan kita, karena kita biasa global, kita suruh lihat hal-hal yang detail. Nah, ketika kita memahami, oh ya, aku ini orang detail, maka kita bisa expanding the meta program. Ada satu protokol, sayangnya tidak bisa saya jelaskan di sini karena cukup memakan waktu, untuk mengekspand meta program kita sesuai dengan kebutuhan konteks. Jadi, karakter itu sebetulnya tidak tetap. Dia itu berkonteks. Orang yang tadinya detail, kemudian dia naik jabatan, sehingga dia sekarang berada pada posisi strategik, dan dia tidak memerlukan lagi micromanagement. Hal-hal yang sangat detail, dia butuh global, perspektif global, wisdom. Maka yang tadinya detail, dia bisa mengekspand ke global. Ada 60 metaprogram, Pak dan Ibu, yang ada di dalam diri kita. Minimal itu loh, 60 metaprogram. Makanya memahami diri kita, memahami orang lain, erat kaitannya dengan pembentukan karakter seseorang, dan karakter itu berkonteks. Demikian Pak Imam, untuk apa tujuan memahami orang lain dalam pengembangan karir? Ini kita di posisi apa dulu nih? Kalau misalnya katakanlah saya dulu kan Direktur SDM, kemudian terhadap talent-talent yang bagus dan talent-talent yang lainnya ini kan perlu dikembangkan. Tanggung jawab perusahaan adalah responsible to develop them. Maka kalau kita tidak memahami seseorang, memahami orang lain, ketika kita melihat fenomena, ini kok performance turun.
Ya sudah, kita training saja. Padahal kita tidak tahu sebetulnya masalahnya itu ada di mana. Apakah di skill-nya dia, ataukah di meaning dia terhadap pekerjaannya yang menyangkut motivasi, atau di self concept dia, atau di lingkungan dia, apa yang menyebabkan dia turun? Apakah proses kerja dia? Nah, kalau kita nggak paham, maka kita gebyah-uyah kasih solusi berdasarkan persepsi generalisasi kita saja. Maka memahami setiap orang itu penting untuk memastikan bahwa orang itu mendapatkan treatment intervensi yang tepat bagi pengembangan karir dia. Tapi kalau saya, seorang yang ingin mengembangkan karir saya, kemudian saya memahami orang lain, itu lebih relevan lagi. Saya perlu memahami bagaimana cara berpikir, merasa, berucap, dan bertindak bos saya, sehingga saya bisa menutupi kekurangan-kekurangannya, bisa deliver apa yang menjadi harapan-harapannya. Bahkan kalau kita bisa menangkap secara inferensial, inferensial itu tidak perlu diucapkan tapi kita paham akhirnya. Ya, ya mungkin itu mungkin ya yang menjadi salah satu penyumbang percepatan karir seseorang. Yaitu atasan yang sangat terbantu oleh bawahannya karena merasa bawahan ini kok ngerti gue ya, ngerti kesulitan gue, ngerti apa yang perlu dibantu. Bukan cari muka. Cari muka itu meaning yang diberikan siapa juga. Apakah diberikan oleh orang lain yang biasanya kan orang ngomong bilang cari muka itu karena dia nggak kebagian atau dia karirnya juga terhambat, dia inkompeten, sehingga dia memberi meaning kepada peristiwa orang yang mendeliver karya kepada atasannya, memahami atasan itu sebagai cari muka. Demikian Pak Imam. Kemudian dari Pak Widi, to lead apakah lebih butuh power ataukah capability atau mindset? Ya semuanya Pak. Jadi kalau tadi ingat di matrix kan ada meaning, ada intention, ada self, ada power. Nah, power itu power apa? Power to think, power to feel, power to speak, and power to behave kan? Nah, thinking itu kan proses dari fakop atau gambaran tadi plus meaning, dan ada frames di mana yang namanya mindset itu ini. Ini mindset terdiri dari representational symbol, kemudian ada meaning, ada juga yang namanya metaprogram yang saya jelaskan tadi, yang tidak saya jelaskan di pertemuan kita tadi siang. Dan ada frames. Nah, inilah komponen-komponen pembentuk mindset. Mindset. Set of mind. Jadi sekumpulan, namanya set itu kan sekumpulan. Itu Pak. Jadi semuanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari Pak Prasetyo, apa mungkin seseorang tidak punya meaning? Tidak mungkin, seseorang pasti memberi meaning, karena ya kapan dia tidak punya meaning? Tidak punya meaning, kalau meaning yang instinktif sudah sejak lahir. Begitu dia brojol, dia nangis. Mengapa dia nangis? Karena ada meaning yang terbentuk di pikirannya, rasa. Nah, itu yang kita nggak tahu kan? Saya nggak tahu maksudnya. Apakah bahagia ataukah menderita karena dari alam rahim yang nyaman ke sesuatu yang baru yang tidak nyaman. Tapi kemudian kita
disodori frame oleh lingkungan kita. Tetapi akhirnya ketika kita sudah memiliki critical thinking, kita memiliki kuasa untuk tetap mempertahankan meaning yang menjadi frame ini atau tidak. Itu dalam kuasa kita. Kalau kita belief terhadap sesuatu, satu makna yang kita yakini jadi belief, kemudian kita masukkan ke dalam pikiran kita, kemudian itu jadi belief kita, nah itu karena kita mengizinkan. Kita say yes kepada belief itu, kepada meaning itu. Maka kita punya kuasa untuk menokan juga, untuk mengatakan tidak kepada satu meaning, karena meaning itu sudah tidak bermanfaat lagi dalam konteks dan tujuan. Jadi meaning selalu konteks dependent. Contohnya misalnya dibelai rambutnya, itu apa artinya? Artinya kasih sayang, disayang. Oleh siapa dulu konteksnya, kapan dan di mana. Coba kalau di busway atau di MRT, ada orang nggak dikenal, berbadan tegap, bertato, rambut kita dibelai sama dia. Apakah meaning-nya sama dengan disayang? Oh, mungkin tidak. Respon kita menjadi berbeda, karena meaning-nya berbeda. Jadi kita selalu punya meaning, dan meaning itu bertingkat-tingkat. Mulai dari perceptual meaning, editorial meaning, kemudian linguistic meaning, misalnya ada orang marah, ada orang, dia sedang mengungkapkan suatu perkataan. Nah, itu adalah editorial meaning. Wah, ini berarti orang yang sedang marah. Itu linguistic meaning. Kemudian, waduh, marahnya itu kok besar sekali. Evaluative meaning. Wah, ini nggak benar. Associative meaning. Harusnya kan orang semacam terdidik semacam itu nggak seperti itu. Conceptual meaning. Ini mah seperti apa ini? Ayam yang baru keluar dari kandangnya. Metaphorical meaning. Nah, kalau gitu, ini orang yang perlu diberi pelajaran. Intentional meaning. Jadi ada beberapa meaning yang kita berikan di sana. Dan kalau kita sejarah penciptaan manusia, ketika Allah itu menciptakan manusia itu dari tanah, di situ kan kemudian malaikat mengatakan, memprotes. Ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia yang hanya akan membawa pertumpahan darah dan saling mengusir dari kampung halamannya? Aku yang lebih tahu, kata Allah. Kemudian Allah mengajarkan nama-nama di dunia ini. Nama itu kan meaning. Nama itu naming, definition, meaning. Nah, sehingga manusia adalah meaning maker, makhluk yang selalu memberi meaning. Kita tidak pernah tidak memberi meaning. Dan the meaning we give, the life we live. Kemudian di sini ada Pak Lomo Mulatua. Saya bangga ketika mahasiswanya berhasil dan mengajar dosennya. Terima kasih Pak Lomo. Pak Lomo ini guru matematika saya. Saya dikasih A oleh Pak Lomo. Dan terima kasih doa restunya sehingga mahasiswa Bapak ini sekarang bisa bukan mengajar dosanya lah Pak. Kita berbagi ilmu yang kebetulan saya tahu ya, saya share ke Bapak Ibu dosen demi UPN. Kemudian ada pertanyaan dari, wah ini saya tidak tahu membacanya karena kode-kode itu, tapi pertanyaannya, menentukan meaning akan berpengaruh terhadap 7 dimensi yang lain? Ya, sekaligus ada pertanyaan, saya sempat skimming tadi pertanyaan. Jadi yang namanya matriks itu bukan hierarki. Jadi ini, tadi ini saya udah bikin ya? Oh, belum lengkap. Kembali. Ada meaning, ada intention, ada self, ada power, ada other,
Time, ada work, atau rule, ada juga state. Nah, ini bukanlah hierarki, mana yang lebih tinggi. Tidak. Tapi ini holarki lah. Di mana satu hal mempengaruhi lainnya. Ini mempengaruhi ketujuh yang lainnya. Ini mempengaruhi ketujuh yang lainnya. Ini mempengaruhi di dalam power di sana ada meaning. Di dalam intensi di sana ada power, dalam self dia ada state. Oh, segala macam ini. Makanya disebut dengan matriks. Jadi, mana yang lebih utama? Tidak ada yang lebih utama. Semua itu saling align, saling membentuk satu kinerja tertentu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai, satu sama lain biasanya menimbulkan masalah. Saya pengen menjadi dosen yang excellence, tapi saya nggak punya ilmunya, nggak punya power, mindset, pengetahuan, dan cara-cara ngajar saya adalah cara-cara mengajar yang lama. Meaning-nya baik. Misalnya ada kemarin-kemarin tuh ada dosen yang tersinggung ini mahasiswanya kenapa sih kok pada ngeliat gadget semua, pada nggak ngeliatin gua ya. Nah rupanya dia ini, seperti juga saya, adalah produk di masa lalu ketika kita belajar itu dengan di kelas. Semua memperhatikan, apalagi kita zaman kecil kan, ini Ibu Budi, wah kita betul-betul dirapikan gesture kita. Tapi sekarang anak-anak begini, wah ini kok nggak memperhatikan saya. Tapi begitu, ini kan langsung jump into conclusion, over generalization, mind reading, labeling. Oh ternyata dia pakai Google Doc. Satu orang dengan orang yang lainnya itu saling terhubung dan kemudian saling memberi catatan. Sekarang berarti kolaborasi anak sekarang tuh jauh lebih bagus daripada zaman kita dulu. Nah, sehingga tantangan-tantangan untuk mengevaluasi mereka, untuk membuat mereka itu semakin paham dengan materi melalui ujian, itu membuat kita perlu kreatif mencari cara-cara supaya mereka dalam keadaan nyontek pun mereka paham. Kemudian pertanyaan berikutnya, ngeri juga ya Pak, kalau jatuh cinta bisa jadi bucin. Bucin itu budak cinta. Bagaimana caranya walaupun jatuh cinta, bisa tetap mengatur akal sehat? Ini butuh 2 hari ini. Proses penyucian ini. Tapi intinya adalah, kita punya skill untuk deal dengan rasa tidak nyaman. Karena di balik jatuh cinta itu ada rasa tidak nyaman ketika kita menyadari. Jatuh cinta itu kan kerjaan bawah sadar. Sementara ada suara-suara di dalam hati nurani yang selalu menyuarakan kebenaran. Dibantu oleh pikiran untuk, ini logik nggak? Ini etik nggak? Ini estetik nggak? Tapi suara-suara kebenaran itu di sini. Nah, dihalangi oleh jatuh cinta yang bawah sadar. Suprasadar berkomunikasi dengan sadar, dihalangi oleh suprasadar. Wah, ini tirakatnya luar biasa itu. Begitu menyadari, mampu menerima, accept and embrace the pain, kemudian memeriksa frame, ini soal apa, ini benar atau tidak, dan kemudian ada tirakat-tirakat protokol untuk menguatkan frame baru. Mengecek, ini aku kecanduan apa. Mencintai rokok misalnya. Mencintai rokok itu kan
Secara akal sehat ya udahlah, nggak usah diragukan bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan toh. Tapi apa yang membuat kita itu tetap merokok? Yang membuat kita ini tetap merokok? Apakah tar nikotinnya? Ataukah cengkeh tembakonya? Tidak. Ternyata adalah value dan meaning yang menimbulkan perasaan tertentu sehingga kita kecanduan terhadap perasaan ketika merokok. Bukan merokoknya, tetapi perasaan ketika merokok. Apa sih rokok itu? Gaul, keren, fresh, kreatif, memicu pikiran yang kreatif, kemudian macho, dan apa saja yang didapatkan dari merokok yang sifatnya itu adalah meta. Makanya pleasure yang didapatkan namanya meta pleasure. Nah, coba dari value 1, value 2, value 3, value 4, value 5, dan seterusnya. Itu masing-masing dicari apa maknanya gaul bagi Anda. Oh, gaul itu memperluas network. Oke, kalau Anda perluas network, apa artinya bagi Anda? Oh, berarti saya punya pasar. Kayak tadi tuh, proses menggali makna. Apa artinya keren? Oh, tergali makna. Apa artinya fresh bagi Anda? Oh, produktif, bermanfaat. Wah, apa artinya kreatif? Wah, bermanfaat, menghasilkan karya, dan seterusnya. Apa artinya macho? Waduh. Nah, bayangkan, segini banyak value dan meaning itu melekat di sebuah rokok. Betapa sulitnya toh untuk menghentikan rokok ini. Tapi kan secara akal sehat berhenti katanya. Nah, ada protokol dan itu tidak mudah dan tidak sekarang saya jelaskan, tapi singkat cerita, mana value yang paling berpengaruh, yang ketika dia diambil, itu merasakan rokok itu biasa saja, tidak senikmat sebelumnya. Dan kemudian, setiap value ini, ada nggak hal lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan gaul selain merokok? Ada nggak hal lain yang ketika dilakukan bisa bikin keren? Ada nggak hal lain yang bisa bikin fresh? Ada nggak hal lain yang bisa bikin kreatif? Ada nggak hal lain yang bisa bikin maco? Ini adalah value baik kan? Ini nggak kita hilangkan, tapi kita ambil. Kita ambil, kita simpan value baiknya, nah kemudian baru kita bereskan di sini. Mana yang mau kita hapus, sehingga akhirnya rokok is just smoke. Dan ketika kita ngerokok, ya rasanya pahit biasa saja. Itu lebih mudah kita nanti akan keluar dari mencintai rokok, mencintai bola, mencintai ide tertentu, mencintai seseorang yang bukan haknya, mencintai pilihan gubernur, mencintai pilihan presiden, macam-macam. Karena di sana ada maksud baik. Nah, artinya itulah pentingnya untuk memahami seutuhnya apa yang terjadi dengan di ruang dalam kita. Begitu juga ketika kita mau memfasilitasi orang lain. Kemudian hubungan karakter dan memahami orang lain tadi sudah ya Pak Imam ya. Bagaimana memunculkan meaning yang sesuai dengan tujuan organisasi dari Pak Pras tadi sudah waktu di webinar. Meaning terlebih dahulu, maka dimensi yang lain akan mengikuti. Bisa juga intensi dulu, bisa juga mulai dari time dulu, bisa juga dari state dulu, dari mana saja karena sifatnya holarki, dia akan nyebar ke yang lainnya juga. Jadi no problem. Mana yang paling dominan dari 8 dimensi? Tidak ada yang dominan, semuanya saling berinteraksi, membentuk satu matriks di dalam diri kita.
Kenapa setiap manusia selalu ada gelisah? Gelisah menghadapi kehidupan real maupun gelisah menghadapi maut dari Pak Mulyadi. Karena setiap emosi itu diberikan Tuhan kepada kita, bagian dari diri kita yang berkonspirasi untuk kepentingan diri kita. Jadi tidak pernah yang namanya emosi itu memusuhi kita. Gelisah itu, kalau kita dengarkan baik-baik, kita terima dulu, accept, embrace the gelisah. I give myself permission untuk gelisah, itu dulu. Karena banyak orang tidak mengizinkan dirinya untuk gelisah. Banyak orang tidak mengizinkan dirinya untuk menangis. Padahal sedih, menangis, gelisah itu adalah mekanisme alamiah, natural manusia untuk sehat, beroperasi dengan well functioning. Nah, sehingga kita terima dulu, kemudian kita dengarkan. Hei sang gelisah, apa pesan di balikmu itu? Apa pesan yang mau kau sampaikan kepadaku? Apa maksud baikmu kepadaku? Apa value yang kamu mau berikan padaku? Kita dengarkan. Kalau kita sudah terima kan kita bisa bicara seperti friend dengan dia, sahabat baik dengan sang gelisah ini. Nanti akan ketemu. Ya, untuk mengingatkanmu supaya tidak meninggalkan keluarga, untuk mengingatkanmu untuk risk management, jangan asal mau, untuk mengingatkanmu ini, dan ini. Oh, ya. Appreciate habis itu. Terima kasih, wahai gelisah. Nah, baru kemudian kita, so, what do I really want from this situation? Apa sebetulnya makna ini, makna kejadian ini bagiku, sehingga aku nanti sudah tidak gelisah lagi, karena gelisah sudah aku terima. Apa intensiku? Dan untuk itu aku butuh state apa, perasaan apa? Tenang. Ya kita bisa ambil perasaan tenang ketika kita misalnya di kamar mandi, di pegunungan kita tenang, perbesar, apply ke self, apply to self. Dan dengan tenang ini, kita butuh apa untuk mencari cara supaya mencapai apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mau memikirkan sesuatu, kita butuh emosi-emosi juga yang mendukung. Kalau gelisah, marah, sedih, jengkel, jijik, tidak mendukung pada konteks itu, dalam konteks ya, karena boleh kita marah, bahkan kita bisa dosa kalau nggak marah. Pada konteks misalnya terjadi ketidakbeneran. Kalau kita diam aja sabar, berarti kita ikut menjadi bagian dari ketidakbenaran, menjadi rusak tatanan. Nah, maka dalam konteks itu marah misalnya tidak berguna. Yang berguna apa? Tenang. Maka aku tenang dalam kemarahanku. Dan aku bersyukur mampu tenang dalam kemarahanku. Coba lihat, begitu kita mengatakan bersyukur dalam ketenangan dalam kemarahanku. Yang bekerja yang tenangnya, bersyukurnya tenangnya atau marahnya? Yang di atasnya kan. Nah ini teknik-teknik atau manajemen untuk pikiran dan perasaan kita. Itu di kelas lain nantinya. Suatu saat insya Allah. Pak Suyatno, bagaimana metode menyadarkan diri sebagai bagian dari organisasi untuk bertanggung jawab dan menjadikan diri sebagai bagian memperbaiki organisasi dengan motivasi saling sharing sesuai proporsi dan posisi. Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai coaching skill. Kalau setiap pimpinan itu diajarkan coaching skill, nanti dia akan mampu membuat si anak buah itu memiliki matriksnya sendiri. Misalnya budaya pikir, P, profesional, I, integritas, K, apa, saya lupa ya. Sekarang kita bisa mengajak dialog one by one. Bro, sis, mas, dek, apa yang kamu pikirkan tentang budaya P? Yang seperti apa sebaiknya budaya P itu? Nah, kita kan udah pegang nih, contekan budaya P itu standar perilakunya seperti apa. Ya kita jangan mendikte, kita bikin dia yang berpikir. Manfaatkan neokorteks dari anak buah kita. Jangan bikin dia seperti reptil atau mamalian. Bikin dia seperti manusia. Nah, ini kan berarti intensi dan meaning kita sendiri yang perlu kita set duluan, toh. Nah, oke, yang seperti apa? Itu nanti akan ada metodenya.
Lalu, wah kalau kita ajak kemudian dia yang membangun sendiri, tinggal kita bandingkan dengan yang standarnya. Kalau kalau kita mendengarkan tanpa judgement, tanpa mendikte, tanpa berkhotbah, lama-lama kan dia trust sama kita, suka sama kita. Nah, mulailah di situ reticular activating system atau filter di dalam pikirannya itu terbuka. Nah, ketika terbuka kita sudah mudah me-utilize untuk kita masukkan hal-hal yang tadi belum ada di diri dia. Mas, kalau misalnya tentang ini, Mas, ada usulan tentang ini, bagaimana menurut Anda, Mas? Oh ya, Pak, itu tuh gini, gini, gini. Oh, ini udah sesuai nih. Tapi ketika dia merasa bahwa konsepnya dia bangun dari dirinya sendiri, rencana, plannya dia bangun diri sendiri. Kemudian kita hanya mengatakan, oke, kalau gitu apa yang Anda harapkan dari saya untuk bisa membantu budaya ini bisa terejawantahkan oleh Anda. Sehingga nanti membuat diri Anda menjadi seorang yang diteladani, seorang yang dibanggakan oleh baik pimpinan maupun oleh keluarga Anda. Intensi dia kita pegang, meaning dia kita pegang. Nah, inilah cara kita memotivasi orang itu. Singkatnya seperti itu. Apakah meaning harus disamakan agar tujuan organisasi bisa tercapai? Prinsipnya, di dalam frame dia ada tujuan organisasi. Meaning dia apapun, tapi ketika tujuan organisasi, nilai-nilai organisasi itu ada pada dirinya, bagian dari matriks dirinya, bagaimana cara kita mengatasi sesuatu yang salah, akan tetapi yang kita hadapi orang yang tidak mau mengalah, tergantung. Apakah dia paham bahwa dia salah? Kalau dia paham dia tidak paham dia salah, berarti kan kita tinggal sampaikan dengan cara-cara yang baik dan dalam keadaan rapo yang tinggi, hubungan baik yang tinggi, knowledge-nya, referensinya, bukti-buktinya. Tapi kalau dia tahu dia salah, tetapi nggak mau disalahkan, jangan-jangan cara komunikasi kita yang keliru, tidak cocok sama dia, karena hit his ego. Ego adalah responsible for-nya dia, tetapi responsible to-nya kita ketika kita mau berkomunikasi tentang hal yang salah itu kan kita yang responsible to, dan kita menyesuaikan diri, kita punya kepentingan. Nah itu nanti dibahas di di kelas yang lebih lanjut lah ya. Intinya begitu, itu pentingnya kita tetap memahami seutuhnya dulu frame orang itu, map orang itu. Karena tidak ada orang yang tidak, jadi tidak ada yang namanya penolakan. Yang ada hanyalah orang yang belum dapat diyakinkan. Hanyalah orang yang belum dapat menerima. Apakah menerima karena skill-nya, karena knowledge-nya, atau karena will-nya yang belum mau menerima. Itu beda-beda treatment. Bagaimana kita sebagai manusia agar tetap balance terhadap agreement yang harus kita berikan kepada stakeholder kita sebagai manusia. Maka kita perlu punya waktu untuk menyendiri. Kalau kita sebagai pribadi ya, misalnya kita pimpinan gitu, menyendiri untuk ya kemudian memeriksa bagaimana peta kita terhadap stakeholder kita, kemudian peta kita, bagaimana pemetaan kita terhadap agreement itu di peta mereka seperti apa. Itu pekerjaan tidak mudah, tetapi itu kita butuhkan kalau kita mau membalance. Bagaimana pandangan dia, peta dia terhadap agreement kita. Kalau belum sesuai ya ada protokol-protokol untuk kemudian ada proses untuk bagaimana menjadi sesuai. Tapi prinsip utamanya adalah kita petakan dulu, kita pahami dulu map mereka. Responsible for dari Pak Wahyudi, kalau tadi dari Pak Bernardin Dwi. Bernardin Dwi ini Pak atau Bu ya?
Responsible for yang berlebihan dikhawatirkan oleh kolega atau teman kerja sebagai cari muka kepimpinan. Ya nggak apa-apa, itu meaning yang diberikan kolega tuh. Kalau memang intensi kita betul-betul bukan untuk cari muka, dan untuk cari muka itu kan orang yang mencitrakan seolah mampu padahal nggak mampu. Orang yang punya niat A padahal B. Nah, maka kita perlu menjadi orang yang otentik, utuh, dan align. Jujur. Nah, itu kita tidak khawatir dibilang mencari muka, karena energi itu akan sampai kok kepada hati mereka. Kemudian, bagaimana hubungan 8 dimensi dengan post-truth? Wah, ini. Tadi, ini kan, masuk ke map kan, dari map itu baru ke respon. Ada proses thinking, feeling, speaking, dan behaving. Masalahnya, pikiran kita itu seringkali tidak tahu bahwa apa yang masuk itu merupakan hoax, post-truth. Nggak tahu. Kalau saya katakan berulang-ulang bahwa di ruang rektorat itu banyak hantunya, saya katakan berulang-ulang dengan otoritas yang tinggi, itu lama-lama bisa diyakini benar itu. Orang ketakutan. Teman saya misalnya, dia seorang yang baru mengadopsi anak, seorang trainer. Kemudian dia bikin akte kelahiran, menuliskan nama orang tua kandungnya itu nama dia. Saya tanya, Pak, suatu ketika Bapak akan ngasih tahu nggak ke anak Bapak ini, kalau sebenarnya Bapak ini bukan orang tua kandungnya, cuma orang tua angkat. Oh enggak, katanya. Jadi nggak pernah akan ngasih tahu, tidak akan pernah saya kasih tahu. Nah, coba bayangkan. Anak ini hanya dari selembar kertas sertifikat atau akte kelahiran, dan ini post-truth kan, dia akan meyakini seyakin-yakinnya bahwa nama yang tertera di sertifikat ini adalah ayah kandungnya. Nah, sekarang zamannya post-truth. Apalagi kebenaran itu ada istilahnya hukum bubble filter yang disodorkan oleh Amazon, Google, Facebook, Instagram. Di timeline kita, apa yang hadir di timeline kita itu tergantung topik-topik yang kita tutul, yang kita pilih. Kalau kita suka melihat gambar-gambar artis, berita-berita tentang artis, itu nanti di timeline kita penuh dengan artis. Sementara di timeline istri kita mungkin penuh dengan masakan atau drama Korea. Begitulah hidup diatur oleh algoritma alam. Kita ditarik, hal-hal yang mendekat pada diri kita ditarik oleh niat kita, oleh pikiran kita, oleh emosi kita, oleh matriks kita. Maka hati-hati. Intensi kita, the intention, itu menentukan energi yang mengalir kemana perhatian kita arahkan sesuai dengan intensi kita. Maka orang yang selalu berpikir buruk, berpikir, ya foggy map itu, foggy cognitive map itu. Hidupnya ya akan begitu terus. Maka clearkan map-nya. Perkuat matriksnya. Pahami bagaimana kita bekerja. Meaning yang kita berikan, intensi yang kita berikan, siapa kita. Terus kembangkan power kita, skill and knowledge kita. Dekatkan dengan orang-orang, others, yang memang membantu kita. Pada waktu yang tepat, dengan role yang tepat, di tempat yang tepat, dengan state yang tepat.
insya Allah hidup kita akan berbeda. Saya kira itu, Bapak dan Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Mungkin tidak menyelesaikan atau memuaskan jawaban, tapi itulah clue-nya untuk mengantarkan kepada jawaban yang semua jawaban itu sudah ada pada diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.